Selamat pagi semua. Ya, saya harap kita semua ya tetap sehat, ya kita semua juga masih dalam keadaan yang bersukacita ya di dalam kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tahu keadaan kita saat ini di Korea ya sedikit membaik kalau dibandingkan negara lain. Tapi juga ada sedikit kekhawatiran ya karena ya masalah di Taiwan, ya katanya sekolah-sekolah juga ada dan sebagainya. Tapi biarlah itu semua boleh menjadi satu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya untuk boleh terus mengingatkan kita akan Tuhan. Ya, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita. Terkadang kita tidak tahu. Tapi mari Bapak Ibu kita mau tetap fokus dan melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kitab Yohanes. Mari kita membaca untuk renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan ajak kita untuk merenungkan bersama dari kitab Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, ayat 1 sampai ayat ke-10 ya supaya lebih jelas saja sedikit. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu yang punya Alkitab, ya saya ajak kita untuk melihat. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Ya, biarlah kita yang membacanya bukan hanya membaca, tapi kita juga boleh mengertinya dan merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal 9 ini berbicara dan dimulai dengan cerita ketika Yesus dia menyembuhkan ada seorang yang buta sejak lahir. Ya, Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Ini adalah salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kembali. Tapi Bapak Ibu, fokus dari pasal 9 ini sebetulnya bukan tentang mujizat ini sebetulnya. Ya, cerita tentang orang buta yang sembuh ini tidak begitu panjang. Tapi yang lebih panjang kalau kita baca pasal 9 itu semua, itu adalah berbicara tentang orang lain. Ya, orang lain, bukan justru orang yang disembuhkan ini. Tapi lebih fokus kepada banyak orang yang menyaksikan dan mengetahui dan mendengar tentang peristiwa orang buta yang bisa melihat itu, tapi mereka nggak mengerti apa yang terjadi. Ya, mereka nggak mengerti dan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan dari Tuhan dan bahwa Tuhan sedang bekerja pada saat itu. Nah, banyak orang yang tidak mengetahuinya.
dan menyadari itu. Mereka tahu orang buta itu bisa melihat. Tapi mereka tidak menyadari kalau itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita dengar. Dan seringkali juga kita mungkin bertanya, apa yang terjadi? Ya, dan mungkin kita juga bertanya, mengapa seperti ini? Kita berusaha mencari tahu, kita berusaha bertanya, mengapa? Apa maksud dari peristiwa ini? Mengapa seperti ini? Sama seperti peristiwa orang buta ini. Ya, seorang yang buta sejak lahir, tiba-tiba sembuh. Orang bertanya, kamu kok bisa sembuh? Ya kan? Orang sibuk, kamu kok bisa sembuh? Kamu orang buta itu bukan? Kamu sepertinya iya, sepertinya bukan. Ada yang bilang bukan. Wah, enggak lah, kamu bukan orang itu. Orang itu kan buta sejak lahir. Gak mungkin kamu orang itu. Kamu mirip, tapi mungkin bukan orang itu. Sibuk dan meragukan. Ya, kalau orang buta ini sebetulnya sudah bisa melihat. Sibuk mencari tahu. Ya, tapi mereka lupa siapa yang menyembuhkannya. Ya, dan mereka kurang peduli mengapa dia bisa sembuh. Atau siapa yang menyembuhkannya. Gak peduli, tapi sibuk bertanya, kenapa dia bisa sembuh? Kok dia bisa sembuh? Dan sebagainya. Betulkah Yesus yang menyembuhkannya? Nah, ini orang gak mengerti. Ya, orang gak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja pada saat itu. Yaitu Yesus yang menyembuhkannya. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya murid-murid sendiri, Bapak Ibu, juga tidak menyadarinya. Dan justru murid-murid ini bertanya ketika dia bertemu dengan orang buta ini. Apa yang pertanyaan dari para murid-murid? Murid-murid bertanya, Guru, orang ini buta sejak lahir. Yang mereka tanyakan apa? Siapa yang berdosa? Kok bisa dia buta sejak lahir? Siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya? Atau orang ini yang berdosa? Makanya dia buta sejak lahir. Kan itu ya. Seringkali kalau ada sesuatu masalah, persoalan, ya musibah yang kita alami, kan seringkali kita langsung bertanya, aduh, salahku apa ya? Kok aku bisa sial begini? Dosaku apa ya? Apa salahku? Seolah-olah kita selalu berpikir musibah yang kita alami itu adalah hukuman dari Tuhan. Hukuman atas dosa kita. Belum tentu dan tidak selalu, Bapak Ibu. Memang dosa kita Tuhan juga akan hukum. Tapi di dalam kasus ini, dan juga di dalam banyak kasus juga sebetulnya, tidak selalu apa yang kita alami, kesusahan, musibah yang kita alami itu adalah hukuman dari Tuhan atas dosa kita. Bapak Ibu, siapa yang gak berdosa? Ya, kita semua punya dosa. Satu hari mungkin kita melakukan dosa beberapa kali. Wah, kalau setiap kali kita berdosa, Bapak Ibu, ada hukuman dari Tuhan. Bisa-bisa kita sudah gak hidup lagi. Ya kan? Kita bisa ngomong salah, kita bisa mikir yang salah. Berapa kali satu hari kita bisa berdosa? Tentu banyak kali. Ya, kalau setiap kali kita dosa, kita dihukum, waduh. Saya nggak tahu kita bisa hidup seperti apa. Mungkin nggak bisa seperti ini. Nah, jadi Tuhan Yesus jawabnya bagaimana? Tuhan Yesus seperti mau berkata, pertanyaanmu salah. Bukan itu yang sebetulnya yang perlu ditanyakan. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan dosanya, makanya dia buta. Bukan juga apa? Dosa orang tuanya. Tapi Yesus bilang apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, ini jawaban Tuhan, jawaban yang cukup mengherankan. Ya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan sebetulnya di balik musibah atau persoalan yang dihadapi oleh orang buta ini. Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu yang akan menjadi renungan kita pada pagi ini. Ya, ini yang menjadi renungan kita. Karena di ayat selanjutnya Yesus berkata apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Nah Bapak Ibu, kenapa saya membawa ayat ini dan mengajak kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, kita saat ini sedang menghadapi satu musibah. Bukan hanya di Korea, di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Musibah apa? Virus corona. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang menderita. Mungkin kita di Korea, kita tidak merasakan penderitaan itu begitu banyak. Ya mungkin ya saya nggak tahu. Tapi di beberapa negara, di Indonesia, di India saya dengar, di Amerika yang paling banyak orang menderita. Dan Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang bertanya, mengapa terjadi virus corona? Ya banyak orang berusaha mencari alasan, bertanya, ini sebetulnya salah siapa? Betul ya? Ada yang menyalahkan China. Wah ini kan salah orang-orang Tiongkok. Karena apa? Mereka nggak bersih, suka-suka makan apa? Kelelawar lah. Itu salah mereka. Mereka yang membuat ini semua. Gara-gara mereka, makanya virus corona itu ada. Sampai ke Korea, sampai kemana-mana, bahkan Afrika dan sebagainya. Kita berusaha menyalahkan orang lain. Ini salah siapa sebetulnya? Salah China. Wah, makanya kan tidak heran. Kadang kita dengar berita, ya mungkin di Korea juga saya pernah baca berita, ya orang-orang China itu ditolak, ya nggak boleh masuk ke restoran, nggak boleh makan di sini. Karena apa? Karena bawa virus, takut kena virus. Bahkan di negara Eropa, Amerika, banyak orang-orang Asia itu justru apa? Ada yang diserang, ya, ada yang dipukuli, dihina, dimaki-maki. Karena apa? Karena muka Asia kita dianggap apa? Bawa virus. Ya ini Bapak Ibu, bahkan dari Korea saya ada baca berita juga di Amerika, ya diserang, ya karena dianggap Asia bawa virus. Jadi Bapak Ibu, ini pandangan dan pemikiran banyak orang mencari alasan, menyalahkan, ya. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan Yesus, jawaban Yesus ini justru mau mengubah pemikiran kita daripada kita menyalahkan dan kita nggak tahu sebenarnya dari mana virus ini berasal, ya. Tapi daripada kita memikirkan itu, Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk berpikir dan merenung satu hal di sini. Ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan dan bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita terlibat di dalam pekerjaan Allah itu. Ya, apa yang Tuhan mau sampaikan sebetulnya melalui virus corona ini atau kejadian yang lain, kesulitan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan dan bagaimana supaya saya bisa mengetahui dan mendengar itu? Ya, apa sebetulnya pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam hidup kita? Ya, di dalam negara kita, di dalam keluarga kita. Ya, karena musibah seperti corona ini kan menyentuh hidup hampir semua orang, siapapun kita. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sebetulnya yang Tuhan mau sampaikan? Ya, apa pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui virus corona ini? Nah, Bapak Ibu, tentu ada banyak hal dan kita bisa melihat dari berbagai sisi Bapak Ibu. Tapi saya hanya ingin mengajak kita untuk merenung, paling tidak ada dua hal. Ya, paling tidak ada dua hal yang juga menjadi perenungan saya. Bagi kita masing-masing tentu bisa berbeda-beda. Karena kita mengalami situasi yang tidak sama juga. Ya, dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Tapi Bapak, apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, sebenarnya apa yang Tuhan sedang kerjakan? Apa pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui virus corona ini? Bapak Ibu, hal yang pertama, kalau saya melihatnya, ya, satu hal adalah bahwa kita diingatkan dengan virus corona ini. Bapak Ibu, kita ini diingatkan bahwa semua umat manusia, kita ini adalah satu keluarga. Ya, semua umat manusia, kita ini sebetulnya adalah satu keluarga. Kita adalah bagian dari satu umat manusia. Saya pikir itu jelas sekali kelihatan. Ya, jelas sekali kelihatan, terutama dengan adanya musibah virus corona ini. Ketika virus corona ini hadir dan juga menyerang semua kita, itu tidak membeda-bedakan jenis kelamin, ya, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan status kita. Kamu mau orang barat, orang Afrika, mau orang Asia, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan. Bapak Ibu, ini menyerang kita semua.
Ya artinya kita ini sebagai satu kesatuan umat manusia. Dan kita ini saling membutuhkan. Masalah yang dihadapi adalah masalah kita bersama. Sehingga apa? Kita ini harus saling menolong. Ya, kita ini harus saling menolong Bapak Ibu. Dan ini seharusnya mengubah pemikiran kita. Cara kita melihat hidup kita dan juga orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, minggu lalu di kampus ada tugas ya dari dosen kami. Jadi kami itu disuruh melihat ada sebuah video. Terus kami diminta untuk menulis refleksi perenungan kita dari video itu. Ini videonya video apa? Ini video itu adalah video para pemuka agama. Ya, dari berbagai agama. Ini di Inggris, di mana mereka merekam video, kemudian mereka berdoa Bapak Ibu, sesuai dengan agama keyakinan mereka masing-masing. Tentang apa? Tentang virus corona. Doa bersama. Di Indonesia juga saya dengar baru-barusan terjadi, hari Kamis yang lalu. Hari doa sedunia bahkan, hari Kamis yang lalu. Ketika Paus yang menyuruhkan kepada semua umat beragama di dunia untuk berdoa. Di Indonesia hari Kamis juga sama. Presiden Jokowi ya di televisi saya lihat menyuruh semua, baik dari Kristen, Buddha, Hindu, berdoa bersama. Dan Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita, ya ketika ada persoalan yang menimpa semua umat manusia, umat beragama yang berbeda-beda sekalipun, Bapak Ibu, ini kesempatan untuk apa? Bersama-sama, bersatu, saling apa? Saling mendukung, saling mendoakan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang indah sebetulnya. Ya, daripada satu agama menyerang agama yang lain, saling menjelekkan, ya. Apalagi kalau di Indonesia kan Kristen minoritas, Islam itu mayoritas, ya sering terjadi konflik. Tapi Bapak Ibu, di saat seperti ini seluruh dunia mengakui ya bahwa kita ini semua adalah satu umat manusia. Kita ini satu keluarga sebetulnya. Kita ini umat manusia semua. Sekalipun kulit kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, tapi virus corona ini tidak memandang itu semua. Kita semua sama-sama kena. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat diri kita itu terlepas ya dari orang lain di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu penting, virus corona ini mengingatkan kita pentingnya solidaritas itu. Tanggung jawab dan kepedulian sosial kepada orang lain, terutama pada saat seperti ini. Ya apalagi ya kita sempat bahas waktu itu ya di Zoom beberapa hari yang lalu, apalagi saat ini belakangan kita tahu di Korea, ya terutama di daerah Itaewon, ya ada orang-orang yang terkena positif corona. Karena apa? Karena dikatakan diduga mereka mengunjungi ya sebuah klub malam untuk orang apa? Homoseksual. Ya. Terus ya ketika kita mendengar kata orang homoseksual, langsung pandangan kita apa? Wah, itu orang berdosa. Pantas mereka kena. Ya, jangan lupa, bukan hanya orang homoseksual yang juga kena virus corona. Yang bukan homoseksual juga kena, kan begitu. Ya. Jadi kita juga perlu mendoakan mereka. Jangan kita bilang, wah, ya mereka kan berdosa. Kita nggak perlu doakan mereka. Justru karena mereka orang berdosa, kita perlu mendoakan mereka. Apalagi mereka orang berdosa. Ya, kita perlu mendoakan mereka. Dan bukan hanya mendoakan mereka, bahkan kalau kita bisa, ya bahkan mendukung mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak malu memeriksakan diri. Karena penghakiman, pandangan, pemikiran seperti itu justru membuat mereka takut, malu, gak mau keluar, gak mau lapor, gak mau periksa. Karena apa? Nanti ketahuan, wah saya ini ya homoseksual dan sebagainya. Nanti semakin dihakimi lagi. Wah ini kan susah kita. Akibatnya apa? Bisa tambah parah. Penyakit ini bisa jadi makin besar, kan begitu. Gak ketahuan siapa yang punya virus ini. Jadi dalam artian, selama kita memandang diri kita terpisah dari orang lain, maka gak ada kita yang aman Bapak Ibu. Ya, jadi inilah saatnya. Makanya saya pikir tidak ada masa yang sebelumnya mungkin seperti ini, di mana kita semua umat manusia di dunia, ya kita diingatkan pentingnya apa?
memiliki kepedulian dan juga tanggung jawab sosial, Bapak Ibu. Ya, di dalam hidup kita. Ya, kita diingatkan kita adalah satu umat manusia, keluarga umat manusia. Ya, kita tidak terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Pentingnya satu komunitas itu. Nah, virus corona ini mau mengingatkan kita dan mengajar kita sekali lagi. Ya, untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial. Ya, Bapak Ibu. Dan itulah di saatnya pekerjaan Allah itu mau dinyatakan. Melalui siapa? Melalui kita. Ya, melalui kita orang percaya, melalui gereja. Ya, Bapak Ibu, pekerjaan Allah itu mau dinyatakan melalui kita juga. Kenapa? Karena kita ini satu manusia, ya gereja itu harus menyadari tugas dan perannya. Orang Kristen. Ya, Bapak Ibu, banyak cerita sudah saya lihat di Facebook, ada kabar di Indonesia. Bahkan saya tahu di gereja Korea juga sama. Mungkin Yoido juga sama, gereja Yoido. Di mana, Pak? Gereja juga pada saat seperti ini menunjukkan peran mereka membantu ya orang-orang yang mengalami sakit virus corona ini, sekalipun bukan orang Kristen. Ya, gereja jangan hanya membantu jemaatnya saja. Tentu jemaat kan banyak yang susah. Tapi kalau yang bukan jemaat, di bagaimana? Nah, disitulah gereja itu juga diajak ya untuk menunjukkan kepeduliannya. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini, menunjukkan kasih, perhatian, penghiburan. Saya percaya gereja Yoido sudah melakukannya karena beberapa bulan yang lalu ya gereja Yoido membantu sumbangan mungkin cukup sangat besar di Daegu ya. Wah, itu jumlah yang besar sekali. Ya, gereja Yoido tuh gereja yang Tuhan berkati. Nah, bagaimana dengan kita secara pribadi? Mungkin kita nggak bisa membantu banyak uang. Tapi mungkin ada orang-orang di sekitar kita. Ya, orang-orang yang kita tahu susah dan sulit mengalami musibah virus corona ini. Nah, inilah saatnya kita juga menjadi saluran berkat buat kita. Buat mereka. Ya, dan juga termasuk orang-orang yang di Itaewon itu. Makanya jangan malu, ya jangan kita berpikir ragu untuk kita berdoa juga buat mereka. Ya, orang-orang yang terkena virus karena ya mengunjungi klub-klub ya yang mungkin kita anggap ya mereka gay dan sebagainya. Kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka supaya mereka bisa ditolong. Ya, supaya mereka juga sembuh, tidak menularkan ke yang lain, dan terutama kita berdoa apa? Supaya hidup mereka juga bisa dijamah oleh Tuhan dan berubah. Amin, Bapak Ibu. Ya kan? Kita kan rindu supaya hidup mereka juga bisa berubah. Ya, karena zaman ini zaman yang ya gak tahu ya. Zaman yang sudah begitu banyak pengaruh media dan sebagainya. Ya, banyak anak muda sekarang dengan pengaruh teknologi dan sebagainya. Gaya hidupnya sudah berbeda mungkin dengan zaman-zaman ya Bapak Ibu dulu semua. Ya, berbeda sekali. Ya, apalagi dengan gaya hidup sesama jenis, ya homoseksual. Bapak Ibu, ini sudah semakin banyak Bapak Ibu. Dan sepertinya sudah semakin umum di Amerika sana, ya. Hal-hal seperti ini sepertinya sudah normal. Di Korea saya nggak tahu, mungkin sudah mulai juga. Ya Bapak Ibu, mungkin kita nggak tahu, ada teman kita, ada orang yang kita kenal. Tiba-tiba apa? Ya keluar dan mengatakan, wah saya ini seorang gay dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merespon itu? Ya tentu ini jadi satu tantangan buat kita. Ya, apakah kita mengutuk mereka, kita menghakimi mereka? Dan Bapak Ibu, di sini kita butuh apa? Kasih. Ya, kita tentu tidak setuju dengan apa yang mereka perbuat. Tapi Bapak Ibu, kita diajari oleh Tuhan untuk apa? Mengasihi orangnya. Ya, mengasihi orang sesama kita. Ingat perintah Tuhan Yesus di Markus 12 ayat 31. Ya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saatnya Bapak Ibu, apalagi dalam kesusahan musibah seperti ini, saatnya kita bertanya, siapakah sesamaku? Ya, siapakah, bagaimana aku mengasihi sesamaku pada saat seperti ini? Ini ada banyak orang kesusahan Bapak Ibu. Ya, termasuk kita juga. Ketika kita diperhatikan dan dikasih, tentu kita merasa apa? Terhibur. Dan kita senang. Apalagi orang lain juga sama. Ya Bapak Ibu, kita percaya kalau Tuhan itu datang ke dunia membawa kabar baik. Injil. Betul ya? Injil, kabar baik. Kabar baik itu apa? Ada pengampunan dosa melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itu kabar baik. Betul? Kabar baik.
Untuk siapa? Untuk orang berdosa. Termasuk orang-orang yang homoseksual kan begitu. Kalau kita anggap itu salah ya. Ya tentu itu kabar baik buat mereka. Nah tentu kita menyampaikannya kepada mereka juga. Siapapun juga. Jadi Bapak Ibu, apakah peran kita? Ya apakah apa yang Tuhan sedang kerjakan? Pekerjaan apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita? Dan bagaimana kita terlibat di dalamnya? Nah, apakah kita mau terlibat di dalamnya? Sama seperti contoh, saya kasih contoh ini yang terakhir. Seperti misalnya Bapak Ibu, satu kali saya pergi ke restoran. Saya makan, terus di Korea ya saya pesan makan. Saya pesan makan ini saya pesan kimchi jjigae. Ya kan? Pesan kimchi jjigae. Terus ketika pelayan membawa sebuah mangkok kimchi jjigae datang, terus saya lihat makanan itu, terus saya bilang sama pelayannya, coba kamu tes ini. Saya lihat, kemudian saya bilang ke pelayannya, sini sebentar, coba kamu tes makanan ini. Kira-kira kalau yang jadi pelayannya gimana? Bingung kan? Loh, ini saya bawa makanan kok saya malah yang disuruh tes. Terus jawab apa? Terus pelayannya mungkin jawab, loh Pak, ini makanan yang kami masak itu makanan yang berkualitas, tidak ada masalah, enak. Bapak nggak usah takut, bilang ke saya. Terus saya bilang, tes saja dulu. Tes, saya bilang. Loh Pak, kenapa? Makanannya nggak apa-apa, makanannya bersih. Jangan takut, restoran kami terjamin. Makan aja. Tapi saya bilang, tes dulu. Akhirnya pelayannya karena saya terus suruh tes, akhirnya bagaimana? Dia sungkan. Oh dia lah, saya tes dulu lah makanannya. Nah lalu ketika dia mau tes makanan itu, tiba-tiba dia bilang begini, loh, sendoknya mana? Sendoknya mana? Nah itulah. Lalu saya bilang, nah itulah. Artinya apa? Dia bawa makanan, tapi dia lupa taruh sendoknya. Jadi mau seenak apapun makanan itu, kalau nggak ada sendok, bisa dimakan nggak? Bisa? Nggak bisa. Ya, sama halnya Bapak Ibu. Kita bilang Injil, ya, Kristen atau Tuhan Yesus itu baik. Ya, Injil itu kabar baik. Kita bilang itu bagus. Tapi sebagus apapun Injil, ya, Tuhan Yesus itu baik. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikannya, artinya tidak ada yang menjadi sendoknya itu. Supaya apa? Supaya makanan itu seperti makanan itu bisa dites, masuk ke mulut kita dan dirasakan. Makanan itu bisa dirasakan nggak? Enak? Tidak. Sama halnya juga. Ya dengan Injil, kabar baik Tuhan Yesus. Kita bilang Tuhan Yesus itu baik. Kabar baik Injil itu baik. Tuhan Yesus baik. Tapi Bapak Ibu, tapi kita sendiri tidak pernah jadi sendok itu. Artinya apa? Membawa orang untuk tahu. Kasih tahu ke orang supaya orang bisa merasakan itu. Kebaikan Tuhan. Ya maka ya sepanjang ya itu aja, lihat aja baik, tapi dia nggak pernah merasakannya dan mengalaminya. Nah jadi Bapak Ibu, maukah kita ya pada saat seperti ini, ya bukan hanya pada saat corona saja, tapi juga ada banyak situasi sulit yang dialami oleh orang lain. Siapkah kita? Maukah kita menjadi seperti sendok itu? Ya menjadi seperti sendok. Ya ingat loh, ketika kita makan sesuatu di restoran pakai sendok, kalau makanan itu enak, yang dipuji itu apanya? Yang dipuji apanya? Makanannya kan? Kita bilang ke orang lain, waduh, wah restoran ini makanannya enak loh. Enak loh makanannya. Gak pernah kita ngomong apa? Sendoknya enak. Gak akan. Oh sendoknya bagus. Gak pernah. Ya makanannya enak. Sama ketika kita menceritakan, ya menyampaikan tentang Tuhan, itu bukan tentang kita. Ya kita nggak mengharapkan orang memuji kita, tapi supaya orang itu bisa tahu tentang Tuhan. Jadi sama seperti sendok itu, penting Bapak Ibu, yang menjadi saluran itu untuk menyampaikan kepada orang lain kasih Tuhan itu. Ya jadi saya pikir dan saya percaya Bapak Ibu, di saat corona seperti ini di seluruh dunia terutama, ya kita diingatkan
tentang pentingnya solidaritas, kepedulian dan tanggung jawab sosial kita sebagai manusia. Bukan hanya diri kita sendiri saja, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Kepedulian itu penting. Makanya kita pakai masker, ya kan? Kita duduknya berjauhan. Ya terkadang kita pikir, wah kok begini ya? Ya kita nggak boleh kumpul-kumpul misalnya bulan lalu. Ya kadang kita pikir, wah Kristen kan harus bersekutu dan sebagainya. Tapi ketika kita melakukan itu semua, itu juga bentuk kepedulian kita. Karena apa? Kita mau menjaga. Ya kita pakai masker, artinya kita peduli sebetulnya. Menjaga, supaya apa? Bukan hanya supaya kita nggak kena, tapi kalau kita ada virus itu, supaya kita nggak menularkan ke yang lain. Kan begitu kan? Bukan supaya kita nggak terima, tapi supaya kalau kita ada virus itu, kita juga nggak menularkan ke orang lain, termasuk keluarga kita. Ini. Karena mungkin kita selama ini nggak sadar. Tapi dengan adanya virus corona ini, kita disadarkan kembali. Ya hidup kita ini tidak terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Pentingnya kita ya peduli, tanggung jawab sosial itu, menolong orang lain juga di dalam situasi yang sama yang kita hadapi saat ini. Nah ini Bapak Ibu, peran kita, panggilan kita di dalam gereja sebagai orang percaya. Ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Bapak Ibu, di dalam musibah situasi yang kita hadapi, virus corona ini, mungkin ada kesulitan-kesulitan masing-masing, pergumulan-pergumulan lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan virus corona. Bapak Ibu, daripada kita mencari kesalahan ataupun menyalahkan siapa yang salah, Bapak, mari kita bertanya, sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, apa yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang Tuhan mau sampaikan dan bagaimana saya bisa mendengarnya? Ya, apa yang pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam saya dan melalui saya? Bapak, itu yang perlu kita tanyakan. Mungkin dalam situasi seperti ini, Tuhan mau kita masing-masing untuk lebih memiliki waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Ya, mungkin kalau biasanya kan kita sibuk kerja, usaha dan sebagainya, kita mungkin nggak punya waktu cukup untuk apa? Berdoa, membaca Alkitab. Tapi dengan situasi seperti ini, mungkin Tuhan mau kita ya memiliki waktu lebih intim, lebih banyak lagi bersama dengan Tuhan, dan juga waktu lebih banyak lagi bersama dengan keluarga kita. Ya, mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita kurang memperhatikan suami, istri, anak-anak. Ya mungkin ini saatnya Bapak Ibu, ya kita memiliki waktu bersama dengan mereka. Bapak, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kesulitan, tantangan yang kita hadapi saat ini, masing-masing kita. Jadi Bapak Ibu, saya ajak kita untuk merenungkannya. Ya, persoalan yang Bapak Ibu alami tentu saya tidak tahu semuanya, tapi apapun itu, daripada kita terus mencari, menyalahkan dari mana ini semua, tapi mari kita bertanya, ya seperti pertanyaan Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus ini. Ya supaya apa? Pekerjaan Allah itu dinyatakan. Nah, apa pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam peristiwa ini? Dan bagaimana saya bisa tahu, bagaimana saya bisa terlibat di dalamnya? Ya, untuk apa? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Ya, apa yang bisa saya buat dengan situasi yang saya hadapi saat ini? Bapak Ibu, itu penting. Ya, dan saya harap ini membuat kita untuk lebih bertumbuh, lebih dewasa lagi. Ya, lebih kuat lagi rohani kita. Karena ini bukan hanya untuk kasus corona, bahkan bisa jadi ada kasus-kasus lain yang lebih berat lagi nantinya, kita nggak tahu. Ya, dan Bapak Ibu, apapun itu, kita perlu bertanya, apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, apa pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri saya, melalui saya? Apa maksud ini? Ya, supaya pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam diri kita. Ya, untuk mengubah kita kan? Untuk mendewasakan kita kan? Ya, untuk mengubah kita kan? Ada banyak hal yang kita nggak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari dalam renungan kita pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita dan mengajar kita untuk diri kita masing-masing saat ini. Ya, dalam pergumulan hidup kita, keluarga, pekerjaan, kesehatan kita, ya masing-masing. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa.